Salam, selamat berjumpa kembali dengan kami di channel Kasih yang Memulihkan. Ya, hari ini kita akan belajar tentang ajaran yang dikatakan bahwa Yesus Kristus Tuhan kita mengajarkan orang Kristen itu dikapani, begitu ya. Jadi di Alkitab memang tidak saya temukan ayat di mana Yesus mengajarkan agar kita dikapani. Tetapi ada satu ayat yang sering dipakai oleh orang-orang yang tertentu, mengatakan bahwa orang Kristen itu kenapa nggak dikapani, Yesus dikapani, dan mereka menyatakan bahwa Yesus itu mereka. Ya terserah mereka, kalau mengatakan Yesus itu mereka, ya diikuti aja Yesus dengan penuh. Ya, termasuk jangan hanya kain kapan yang diikuti, ikut juga Yesus dibaptis kan, ya biar dibaptis sekalian. Saya yang baptis kalau mau. Ya, oke. Demikian dikatakan di dalam Matius pasal yang ke 27, ayat ini sering dipakai. Ya, dikatakan demikian, ayat yang ke 57 sampai 61. Silakan buka Alkitab Bapak Ibu Saudaraku semuanya supaya jelas. Ayat ini yang sering dipakai bahwa Yesus mengajarkan untuk dikapani, begitu ya, atau mengatakan bahwa Yesus itu kami, dalam tanda petik orang tertentu. Saudara bisa memahaminya, ya, sehingga dikatakan mereka 100% pengikut Yesus. Ya, kalau 100% pengikut Yesus, ya baptis sekalian lah. Yesus kan dibaptis, kenapa saudara tidak dibaptis, kan gitu. Ya, demikian firman Tuhan. Dengan judul perikop, Yesus dikuburkan. Menjelang malam, datanglah seorang kaya, orang Arimatea, yang bernama Yusuf, dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkannya kepadanya. Dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih, lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru, yang digalinya di dalam bukit batu. Dan sesudah menggulingkan batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia. Tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ, duduk di depan kubur itu. Nah, ayat ini jelas dikatakan di sana bahwa bukan Yesus mengajarkan untuk mengapani mayat, tidak. Tetapi ayat ini jelas sekali bahwa yang mengapani itu Yusuf dari Arimatea. Di Alkitab ini tidak pernah dicatatkan, ya, Yesus mengajarkan agar kita atau agar orang Kristen itu kalau mati dikapani. Ya, cukup dengan kain kapan diikat dan lain-lain sebagainya. Ya. Jadi saya katakan kembali, Yesus tidak pernah ajarkan. Tetapi itu yang dilakukan oleh Yusuf dari Arimatea dalam mengubur Yesus. Ya. Jadi bagi kita orang Kristen dan ajaran Yesus Kristus bukan secara lahiriah yang penting. Kalau tubuh ini mau dikapani, mau pakai jaket seperti saya ini boleh. Ya, mau pakai jas, mau pakai batik, tidak masalah. Saudaraku dikasih Tuhan. Sebab bagi kita orang Kristen, ya, ajaran Yesus Kristus bukan tubuh ini yang penting. Bukan. Sebab kita tahu bahwa tubuh ini akan kembali kepada tanah. Sebab kita dibuat dari tanah, akan kembali kepada debu tanah. Yang menjadi persoalan yang terpenting, roh kita ini. Roh ini yang kembali kepada Bapa. Roh ini. Jadi kalau kita mati, roh kita yang harus kita tahu kemana. Di dalam Yesus Kristus kita tahu roh kita kembali ke rumah Bapa, ke sorga. Karena jaminan keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Jadi pada waktu itu, saudara, ya, mengapa Yesus dikubur dengan dikapani? Itu ada berbicara satu tentang keadaan, situasi atau budaya pada saat itu. Karena zaman itu belum ada jaket seperti ini. Ya, belum ada yang namanya jas, belum ada yang namanya baju batik, belum ada. Ya, kalau seandainya kita kembali ke zaman Adam dan Hawa, kalau Adam dan Hawa mati, seandainya,
Ya kan? Waktu itu kan baju belum ada, ya telanjang. Lalu setelah mereka jatuh ke dalam dosa, mereka membuat pakaiannya dari daun. Ya. Lalu Yesus atau Allah, saudaraku, Bapa, itu memberikan pakaian dari kulit binatang. Jadi kalau ia mati pada saat itu, ya dengan kulit binatang, saudara. Jadi saya katakan kembali, bagi ajaran Kristen, ajaran Yesus Kristus, kalau mati dimanapun tidak masalah. Karena yang terpenting roh. Ya, kalau mati lagi naik pesawat terbang meledak di atas, siapa yang sempat kapan? Ya kan? Nggak ada. Rohnya yang penting. Atau lagi berlayar di laut, saudaraku, tiba-tiba kapal tenggelam, mayat tidak ditemukan. Siapa mau kapal? Ya tidak ada. Ya, kita bersyukur sebagai murid Tuhan Yesus yang percaya kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan kita tidak mengajarkan hal itu. Yang diajarkan adalah kemana kita setelah mati. Roh. Ya, dalam kitab Pengkhotbah jelas katakan juga, saudaraku, tubuh ini kembali kepada tanah karena dari situlah tubuh ini berasal. Tapi roh kita kembali kepada Tuhan. Dan di dalam Yesus bukan perkara-perkara daging yang dipersoalkan, tapi roh kita. Ya, perkara rohani. Saudaraku dikasih Tuhan. Jadi saya katakan kembali, di dalam Alkitab sepanjang sejarah saya lihat bahwa Yesus tidak pernah mengajarkan tentang kain kapan. Kalaupun ia pakai kain kapan waktu meninggal, itu adalah inisiatif dari Yusuf sendiri. Dan itu bukan bentuk ajaran. Ya, bukan bentuk ajaran. Jadi saudaraku dikasih Tuhan, ya, kalau ada yang berkata itu adalah gaya orang tertentu, saya katakan, ya ikuti aja Yesus dengan lengkap. Ya, kubur Yesus itu dari Gunung Batu, saudara lihat tadi kan? Ya, dikatakan di sana, saudaraku dikasih Tuhan, ayat 60 dari Matius 27, lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru, yang digalinya di dalam bukit batu. Jadi kalau mau ikut Yesus, ya silakan. Ya, dalam bentuk fisik begini, ya bukit batu. Lalu sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia. Jadi kuburnya itu ada pintunya, ada batunya. Dan itu kan waktu Yesus bangkit, batu itu sudah terguling kan. Ya udah, ikutin aja, gak masalah. Saudaraku dikasih Tuhan, bagi yang mau, saudaraku. Tapi sesungguhnya bagi kita orang Kristen tidak demikian. Ya, kita pakai jas, ada yang mati pakai jas. Ya, karena situasi, kondisi, keadaan mencukupi, pakai peti, ya silakan. Ya, Yusuf juga pakai peti dari Mesir itu. Kan gitu. Jadi, saya katakan kembali, silakan. Kalau ada yang mengaku-ngaku menjadi Kristen sejati, pengikut Yesus sejati, satu yang saya harapkan, Yesus dibaptis. Mari dibaptis. Ya, biar ku baptis kalian yang mau dibaptis. Saudaraku dikasih Tuhan. Jadi saya katakan kembali sekali lagi, perkara iman Kristen bukan perkara tubuh dan darah ini. Bukan perkara daging, tapi perkara roh. Ya, roh. Kalau kita mati, roh kita kemana? Itu menjadi pertanyaan. Dan kalau saudara mati, saudara yakinkah sudah masuk surga nanti? Ya, saya yakin. Karena Yesus Kristus Tuhan mengatakannya, dan saya mengikuti ajarannya. Mengikuti ajarannya. Mari kita ikuti ajarannya yang tercatat dalam Alkitab, dan biarlah kita juga dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi jangan pusingkan diri dengan perkara-perkara daging, tapi pusingkan diri dengan namanya mengikuti Tuhan. Jadi kata pusing di sini jangan pedulikan dengan perkara daging, karena daging ini, saudaraku, kembali kepada tanah. Tapi pedulilah dengan perkara roh, perkara rohani. Hidup kita untuk Tuhan. Jadi saudaraku dikasih Tuhan, Yesus tidak pernah ajarkan agar pengikutnya, orang Kristen, mati dikapani. Kalau saudara mau dikapani juga silakan, gak masalah. Mau pakai jas silakan, mau pakai peti silakan, mau pakai sepatu silakan. Sebab semua yang nempel di tubuh ini akan menuju yang kepadanya kuburan. Dan setelah di kuburan, nanti semua busuk di sana. Tubuhnya busuk. Saudaraku, kembali ke proses yang namanya kepada tanah.
tapi roh ini akan kembali kepada Tuhan. Ya, pastikan diri saudara dan saya menuju rumah Bapa sorga. Tuhan Yesus memberkati. Salam, haleluya.